Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 15 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari orang tersebut. Oke, kita mulai aja energi dari orang yang sedang kamu fokuskan. Perasaannya terhadapmu hari ini seperti apa? Oh, dia merasa ingin melepaskan diri darimu, ingin move on nih kalau aku lihat ya. Karena dia sadar diri, dia tahu bahwa dia itu banyak sekali red flag-nya. Sehingga mungkin ini merugikanmu ya, sehingga ini merugikanmu. Makanya di sini dia tuh pengen rilis dulu, pengen melepaskan kamu gitu. Walaupun kalau aku lihat di sini dia ingin ada kenaikan level ya sebenarnya dengan kamu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini mungkin break ya. Break gitu deh. Karena masih ada keinginan kuat untuk kenaikan level di hubungan kalian. Oke. Honeymoon. Bahkan kalau aku lihat di sini orang ini tuh pengen datang. Oh, atau bisa jadi ini energinya terbolak-balik. Ya, energinya ini apa? Terbalik ya. Ini ternyata dia melihat kamu kayaknya udah move on dari dia karena kamu merasa bahwa dia ini banyak sekali red flag-nya. Padahal di sini sebenarnya dia menginginkan hubungan yang lebih meningkat. Ada kenaikan level di hubungan kalian sehingga orang ini tuh pengen ada kedatangan secara fisik dengan kamu. Pengen ada pertemuan secara fisik dengan kamu. Ya, kalau aku lihat sih mungkin seperti itu ya. Jadi ini kayaknya kamu yang dia lihat bahwa kamu itu ingin move on dari dia karena kamu tahu bahwa orang ini sangat red flag banget dan sangat merugikan dirimu banget. Tapi sayangnya orang ini, oke, ya benar, berarti ini energinya yang kedua ya. Dan kalau aku lihat di sini saat ini tuh kamu lebih fokus pada keluarga, ya, healing family issue, dan dia pun seperti itu sebenarnya. Dia juga sedang memperjuangkan keluarganya. Mungkin bisa jadi memang keluarganya itu sedang banyak penilaian dari orang itu yang buruk-buruk gitu loh ya. Nah, sehingga dia harus mengangkat kembali derajat sosial atau derajat keluarganya agar bisa dipandang dengan lebih baik. Ya, bahwa dia harus mematahkan isu-isu yang memang sudah tersebar di keluarganya. Sehingga orang ini butuh mempertahankan atau menaikkan derajat keluarganya. Karena kalau aku lihat orang ini sebenarnya masih sangat mencintaimu, ya. You deserve love. Kamu pantas. Gini, dia merasa bahwa kamu pantas, orang yang pantas untuk dia cintai, ya. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok seseorang yang memang pantas untuk dia cintai. Oke, jadi di sini dia melihat kamu yang merilis dia ya. Kamu yang melepaskan dia. Oke, tuh kan berarti ya benar. Orang ini masih sampai detik ini selalu kepikiran kamu sehingga agar dia bisa tidak terganggu kehidupan sehari-harinya, dia harus bisa mengalihkan pikiran dia tentang kamu ke hal yang lain. Terutama di sini kalau aku lihat dia mengalihkan pikiran dia ya, pemikiran dia itu pada ini
apa itu namanya, pekerjaan ya. Jadi dia menyibukkan diri pada pekerjaan sehingga bisa fokus sama yang lain dan fokus eh, apa namanya, pada pencapaian-pencapaian diri, terus itu fokus juga pada peningkatan derajat keluarganya, dan dia bisa apa ya, eh, menjalankan hidup secara normal gitu loh, nggak terganggu harus kepikiran kamu terus. Tapi sejujurnya walaupun dia kayak gitu juga ada masanya bakalan keinget lagi gitu loh. Oke. Okay. Just being near you intoxicating. Oke, okay. Karena dia merasa bahwa berada di dekatmu itu sudah membuat dia merasa apa ya, terlena, ya, merasa apa ya, terbuai, merasa sangat apa ya, pokoknya udah you know lah ya, kalau orang yang udah bucin tuh yang kayak mana sih, kalau misalkan kalian eh, dipersatukan gitu loh. Kalau kalian lagi deket tuh ya, orang yang lagi bucin bener-bener yang aduh, melting gitu ya, melting. Kecanduan banget. Terus I know that I crushed the line. Ya, oke. Okay. Jadi kalau aku rasa kenapa kamu itu sampai um, ingin move on dari dia itu karena uh, mungkin dia sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik ya. Selama ini dia pernah melakukan sesuatu hal yang membuatmu kecewa, bahkan mungkin sampai berulang kali, bahkan em, apa yang pernah dia lakukan itu tidak pernah ada kata maaf, atau mungkin tidak pernah memperbaiki situasi atau menyelesaikan masalah di antara kalian, sehingga di sini kamu mengambil keputusan untuk move on dari dia, melepaskan energi dari si dia, sehingga um, apa ya, ya bisa dibilang kamu mungkin sudah menganggapnya sebagai orang masa lalu ya, dan tidak mau kamu ingat-ingat lagi seperti itu. Dan di sini dia tahu banget bahwa dia sudah keterlaluan banget sama kamu ya, telah melampaui batas yang semestinya sesuai dengan moral dan norma gitu ya. Terus itu I hate who I really am from you. Oke. Okay. Jadi selama ini dia itu menyembunyikan jati diri dia yang sebenarnya dari kamu. Jadi mungkin sampai saat ini pun kamu nggak terlalu kenal banget sosok dia ini seperti apa. Ya, secara mendalam itu sebenarnya kamu tidak terlalu paham tentang dia atau mengenal dia banget gitu. Karena apa? Karena orang ini tuh masih kayak pakai topeng, apa sih kalau kayak pakai topeng tuh, manipulatif atau pinter berakting ya, pinter bermain taktik, sehingga di sini wajah aslinya atau aslinya orang ini tuh seperti apa tuh ya tidak terlihat gitu ya. Oke. Okay. Terutama di sini juga yang dia sembunyikan dari kamu bukan hanya tentang siapa jati diri dia, tetapi di sini juga dia menyembunyikan tentang material things ya. Jadi hal-hal yang bersifat dengan materi. Mungkin keadaan keuangannya, atau mungkin selama ini dia pamer bahwa dia punya aset A, B, C, D ya, tapi nyatanya itu hanya omongan belaka gitu ya. Hanya hayalan, hanya apa? Ya ya mungkin dia ngambil foto di internet gitu ya, dan dia tunjukkan ke kamu seperti itu. Jadi itu tidak benar gitu ya. Dulu pernah berbohong dengan kamu seperti itu. Mungkin saat ini keadaan keuangannya benar-benar lagi ya drop kayak gitu ya, atau memang ya sebenarnya dia nggak punya itu gitu ya, nggak punya em, apa, materi-materi yang pernah dia tunjukkan gitu ya. You speak me through the music. Oke, okay, orang ini tuh kalau aku masih sering memantaumu dan dia tahu ya
Dia dia tahu banget kamu itu akan apa ya, mendengarkan musik jika kamu itu gini, apa yang kamu dengarkan, musik apa yang kamu dengarkan itu akan sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Sehingga orang ini menganggap bahwa musik-musik yang kamu dengarkan itu sebenarnya itu kayak rasa ungkapan dirimu untuk dia gitu loh. Ya, kamu itu apa ya? Kalau ingin mengungkapkan sesuatu untuk dia itu lewat musik gitu. Jadi aku lihat orang ini tuh masih sering mantau kamu. Terus itu juga aku lihat orang ini tuh tahu ya kebiasaan kamu ya tentang ini, tentang truth music ini ya, truth music ini. Jadi mm, ya orang ini masih maunya nempel terus sama kamu, sedangkan di sini kamu aku lihat pengen alone ya, pengen pergi lah dari orang ini. Dan kalau aku lihat juga di sini ada two of cups, tapi sebenarnya gini, hmm, ikatan di antara kamu dan dia ini bukan hanya sekedar bersifat emosional, tapi juga secara spiritual. Jadi kalau udah secara spiritual itu bukan yang magic-magic itu sih sebenarnya ya. Bisa lebih ke gini. eh Apa ya? Ada ikatan yang kuat karena memang ada campur tangan Tuhan gitu loh. Ya bisa jadi nih orang memang selalu berdoa meminta kamu ya, selalu berdoa menyebut namamu seperti itu. Ya, sehingga kenapa energi orang ini selalu kamu rasakan atau tiba-tiba kamu kepikiran, tiba-tiba kamu rindu, tiba-tiba kamu menghayalkan sesuatu tentang dia, tiba-tiba kamu bermimpi tentang dia, itu karena energi dia ini ya yang secara spiritual itu apa kuat sama kamu. Dan ikatannya ini tuh eh apa ya, kalau aku lihat orang ini kayak nggak mau putus gitu ya secara ikatan spiritualnya. Dan kalau aku lihat orang ini tuh justru malah ketika saat ini kamu itu pengennya move on dari orang ini, em, dia itu lebih sekarang itu ingin tetap lebih terikat dengan kamu bahkan secara kuat berdasarkan empati karena memang orang ini tuh cinta sama kamu. Orang ini tuh ingin menunjukkan kesetiaan dia serta aku lihat juga di sini dia ingin menunjukkan keyakinan dia terhadap kamu. Terus itu juga kalau aku lihat, koneksi di antara kalian ini setiap harinya itu kalau aku lihat semakin tumbuh dan tumbuh, gitu ya. Ya mungkin semakin kamu ingin pergi, semakin kamu merasakan energi dia yang selalu hadir, gitu ya. Tiba-tiba kamu kepikiran dia, tiba-tiba kamu pengen kecarian dia, ya pengen tahu tentang dia, kabar dia, sehingga kamu stalking akhirnya yang tadinya niat banget pengen apa itu move on, taunya ya akhirnya karena timbullah energi ikatan yang koneksi yang kuat ini, akhirnya ya oke deh, sedikit deh lihat, ya entah kamu stalkingin media sosial dia ya, sedikit deh lihat, akhirnya kan tetap apa ya, goyah ya, kamunya goyah juga. Sehingga inilah yang disebut setiap harinya koneksi hubungan kalian itu ada pertumbuhannya. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini ya, seiring berjalannya waktu, kamu itu menjadi sosok yang sangat bermakna bagi dia. Terus itu, menjalin hubungan dengan kamu itu sangat membuat dia merasa puas, sangat, apa ya, kamu itu sangat memuaskan lah ya bagi dia gitu ya. Mungkin kamu memang orang yang tulus, mungkin kamu memang orang yang perhatian dan aku lihat juga di sini kan kalau two of cup itu saling mendukung ya. Jadi dikala orang ini lagi benar-benar terjatuh secara materi, kamu tetap mendukung dia, mensupport dia untuk tetap bekerja keras untuk tetap melanjutkan hidup seperti itu ya. Kalau aku lihat terus itu juga semakin dia kenal kamu, semakin dia apa ya? Terus menjalin atau terus terkoneksi dengan kamu, orang ini tuh banyak sekali
peningkatan kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi karena gini, kamu kamu selalu menghargai dia sehingga orang ini pun kayak mendapatkan mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengajaran ya, pengajaran lebih tepatnya. Dia tuh kayak mendapatkan pengajaran dari kamu bahwa kalau kamu seperhatian itu berarti aku juga harus perhatian gitu loh. Paham ya? Jadi dari apa yang kamu pernah berikan ke dia, jadi timbul rasa ingin timbal balik yang tulus juga gitu karena kamu pun memberikan dia ketulusan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, apa ya, dia ingin membangun hubungan yang memang benar-benar baru dengan kamu dan hubungan itu memang pengen banget, berkembang ya. Dia pengen banget ini energinya, karena memang orang ini sangat sayang sama kamu, bahkan secinta itu kalau aku lihat. Sehingga kalau aku lihat di sini, eee, ada energi kayak menggebu-gebu ingin segera merealisasikan atau menunjukkan bahwa aku beneran serius loh sama kamu, gitu. Eee, jadi kalau bisa dibilang nih, kalau misalkan kalian sekarang LDR nih ya, karena di situ ada honeymoon, jadi kalau misalkan kalian saat ini LDR, orang ini tuh udah rindunya itu udah pol-polan gitu loh, ya. Aku pengen segera menunjukkan effort aku ke kamu atau aku ingin segera menunjukkan perasaan aku yang sesungguhnya sama kamu. Jadi mungkin selama ini tuh kamu masih kayak ragu-ragu sama orang ini. Ya walaupun dia sudah ngomong bahwa kamulah satu-satunya di hatinya, bahwa eh, apa tidak ada yang lain ya selain kamu di sisi dia atau apalah ya. Kamu kayak masih ragu-ragu gitu tentang dia. Dan di sini kalau aku lihat Two of Cups ya, dari kemarin aku juga lihat kan Two of Cups ini selalu selalu hadir ya. Berarti memang orang ini tuh kayak gampangnya tuh bilangnya rindunya tuh udah pol-polan, udah menggebu-gebu gitu loh. Pengen menumpahkan rasa rindu dia ke kamu. Ya, jadi pengen ada ya mungkin pengen adanya pertemuan dengan kamu, pengen adanya suatu effort ke kamu atau apa seperti itu. Intinya di sini dia pengen menunjukkan bahwa dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya, kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah atau sudah pernah bercerai ya, bisa dibilang bercerai ya. Entah ini mungkin mantan suamimu atau memang dia sudah bercerai. Orangnya memang manipulatif, terus itu juga agak kasar ya, memang agresif juga. Terus itu juga kalau aku lihat di sini komunikasi antara kamu dengan dia komunikasi dari orang ini tuh sangat buruk ya. Sehingga mungkin kamu dengan dia itu mungkin jarang ada komunikasi atau tidak terbuka satu sama lain ya. Karena memang orang ini tuh kalau King of Sword-nya reverse itu contoh dari orang yang memang memiliki komunikasi yang buruk gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini Mmm, apa ya, orang yang pernah, eee, memperlakukan orang lain, tidak baik atau mungkin dia pernah melakukan suatu pelecehan ke orang lain, ya, entah ini masa lalunya atau mungkin ini kamu. Tapi intinya kalau King of Swords ini memang dia, eee, bukan sosok orang yang, apa ya, yang lurus-lurus aja enggak gitu loh, tapi ya ada nakal-nakalnya gitu deh ya. Pernah pernah mungkin dia melakukan suatu tindakan tidak bermoral ya seperti itu tadi ya. Nih, I know that I crossed the line with you ya. Dia pernah melanggar suatu moral atau norma gitu. Ya itu tadi bisa jadi karena dia sudah bercerai ya, dia meninggalkan keluarga yang pernah dia bangun, atau mungkin dia pernah MBA, ya MBA pernah gitu.
Ya semacam itu deh intinya yang pernah merusak anak orang gitu loh. Eh terus itu juga kalau aku lihat orang ini tuh gampang banget kepancing emosi atau kehilangan kesabaran bahkan dengan hal-hal sepele. Sehingga kalau misalkan kamu dengan dia ini apa ya, sudah bakalan ngomongin yang menjuruk-juruk tentang apa ya, ngorek-ngorek kesalahan dia gitu ya atau intinya yang ngebuat dia kesel gitu lah ya. Walaupun itu cuman masalah sepele gitu, wah orang ini pasti marah banget dan mungkin ya bisa tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia pergi begitu aja gitu ya, atau ya ngediemin kamu, ya seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini mungkin kamu juga lelah dengan sifat dia yang ini, suka apa gampang banget apa itu namanya kehilangan kesabaran ya. Mungkin memang orangnya sensitif banget sih ya sehingga cuman masalah kecil aja, masalah sepele aja udah kesinggung, udah marah kayak gitu. Jadi ada energi kalau ini King of Swords, sebenarnya orang ini tuh sebaiknya tidak kamu ini ya, tidak kamu ajak untuk sekarang-sekarang juga berkomitmen atau menikah. Kenapa? Karena orang ini kalau aku lihat belum stabil. Belum stabil secara emosional, belum stabil secara mungkin karir ya, karir atau hal lain, yaitu mungkin keluarga ya. Jadi intinya orang ini kayak masih belum siap gitu ya. Sehingga sebaiknya bagi kamu sih ya jangan dulu ngajak dia untuk apa segera menikahi kamu atau berkomitmen dengan kamu seperti itu. Oke, okay. Orang ini memang kalau aku lihat tuh dia kayak sekarang baru sadar gitu ya bahwa untuk apa menjalin suatu hubungan itu memang butuh perjuangan gitu loh. Sehingga orang ini tuh kalau aku lihat dia pengen kayak punya kesepakatan dengan kamu ya, semacam kayak kesepakatan tentang hubungan kalian maunya dibuat serius gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat itu orang ini tuh selama ini memikirkan tentang strategi gimana nih caranya hubungan kita biar win-win gitu loh, biar win-win ya. Gini, example aja ya, apa namanya? Contohnya aja gini. Misal orang ini sibuk kerja, ya sibuk kerja, tapi dia tetap pengen hubungan ini tetap terkoneksi, tetap terikat, tetap terhubung, ya. Jadi walaupun dalam pekerjaan, dalam kesibukan kerja, kalian itu tetap bisa dibilang bersama gitu ya. Jadi dia gimana nih cari solusinya. Terus itu juga biar kamu nggak salah paham bahwa dia ini benar-benar kerja. Terus itu juga biar kamu juga paham bahwa hidup nggak cuma makan cinta kayak gitu juga. Kamu juga perlu untuk menggapai cita-citamu atau kamu juga perlu untuk bekerja untuk menghasilkan uang seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini orang ini tuh semacam kayak udah tersadar gitu ya bahwa memang dalam hubungan ini bukan hanya sekedar cinta, tapi ini udah ngomongin tentang suatu hubungan, komitmen. Suatu hubungan ya, suatu hubungan itu memang harus em, diperjuangkan oleh kedua belah pihak ya, harus sama-sama kita mau berjuang sehingga orang ini kalau aku lihat ya dia siap untuk mendatangi kamu atau mungkin ya kalau nggak secara fisik ya mungkin lewat apa namanya via telepon atau chat gitu ya. Tergantung ya kalau misalkan kalian memang sejauh itu sehingga butuh apa ya, butuh 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 waktu untuk bisa bertemu secara fisik ya mungkin lewat chat atau lewat telepon seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini kayak ada rencana yang sedang dia persiapkan untuk kamu
ya. Ini tentang hubungan kalian. Mungkin dia pengen ngomong tentang keseriusan tentang hubungan ini, atau dia kayak pengen nunjukin bahwa oke, aku akan berjanji akan menikahi kamu di tahun depan, misalkan seperti itu ya. Example aja. Intinya seperti itu. Contohnya seperti itu. Karena di situ kan ada pertunangan ya, terus itu di sini ada Nine of Wands, sehingga ada suatu tindakan yang ingin dia lakukan untuk kayak memperjelas ya, memperjelas dan mengikat kamu agar kamu nggak lari gitu loh. Paham ya maksud aku? Jadi walaupun dia sibuk kerja, kamu tetap mau setia gitu loh dengan dia, mau sabar menunggu dia gitu loh. Ya, ya kalau aku lihat di sini antara kamu dengan dia memang kayak lagi berpisah ya, atau mungkin ya nggak ada komunikasi atau menggantung lah hubungan kalian atau apalah ya sebutannya. Intinya di sini kalau aku lihat ya memang lagi break atau jeda atau mungkin berpisah. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ini memang terkait tentang masalah yang serius ya, putusnya hubungan kalian, atau mungkin silent treatmentnya kalian, atau tidak ada komunikasinya di antara kalian itu, atau jedanya hubungan kalian ini karena memang ada masalah yang serius di dalam hubungan kalian. Nah, ini juga kalau aku lihat ada seseorang yang memang mungkin bukan seseorang, tapi memang kedua belah pihak ya. Kalau aku lihat kayak oke, menerima situasi ini, tidak memberontak gitu ya. Tidak apa namanya gini. Kan kamu dengan dia kayak kamu udah mau rilis tapi dia kayak pengen menahan kamu tapi kayak belum tepat gitu waktunya. Sehingga orang ini kayak masih menunda untuk mencegah kamu untuk pergi seperti itu. Tapi eh aku lihat di sini dia oke. Kalau memang kalau kamu berpikiran ingin move on dari dia, dia akan memberikan waktumu untuk oke, coba silahkan kamu bisa nggak move on dari aku? Apakah ketika kamu nanti move on, kamu akan menyesali tindakanmu, atau mungkin kamu justru malah akan lega seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini sambil dia menunggu keputusan kamu yang apa ya, yakin banget gitu ya, orang ini pun menyusun strategi gitu ya agar kamu tidak jadi benar-benar move on seperti itu, tidak jadi benar-benar lari pergi ya, lepas dari dia. Nah, sehingga kalau aku lihat di sini orang ini tuh sebenarnya masih setia sama kamu, dan orang ini kenapa setia karena memang dulu dia pernah em, melakukan pengkhianatan ke kamu. Nah, inilah yang membuat kamu itu yakin bahwa kamu itu pengen banget move on dari dia. Mungkin kamu sudah capek, ya, kamu udah capek. Terus itu juga orang ini mungkin kayak dramatis gitu ya, kayak mencoba berlomba-lomba untuk mencari perhatianmu, tapi ternyata ya aku lihat kayaknya sih gagal ya tindakan dia itu. Terus itu juga kalau aku lihat hati-hati, nampaknya hubungan kalian ini memang sering sekali terulang, jadi mungkin kamu dengan dia ini sering banget putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, nggak kelar-kelar, bahkan mungkin sampai sampai sekarang ya, sampai sekarang walaupun putus tetap koneksinya selalu terasa, selalu apa ya, teringat seperti itu deh ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar pengen lepas dari orang ini memang harus benar-benar berubah. Dan ya namanya berubah ya. Kalau melakukan perubahan itu kan pasti butuh ekstra banget ya. Butuh keyakinan kuat banget, butuh niat yang kuat banget. Karena di sini aku lihat memang apa ya? Keterikatan orang ini ke kamu itu sangat kuat gitu loh. Ya, bukan hanya sekedar cinta, tapi ini nih secara spiritual juga dia main gitu. Dan kalau aku lihat di sini orang ini tuh kayak
lebih tepatnya udah tahu lah ya, udah tahu bahwa mmm, dia itu sudah kehilangan kepercayaanmu, gitu ya. Kamu udah kayak nggak percaya lagi dengan dia dan dia sudah sadar, dia tahu bahwa dia sudah banyak kehilangan kepercayaan darimu. Jadi mungkin selama ini tuh, masalah yang tentang perselingkuhan itu bisa jadi sering kali atau berulang kali gitu ya, sehingga kamu kayak udah nggak mau lagi, apa ya, berurusan dengan orang ini. Terus itu juga, dia udah tahu banget ya, dia udah tahu banget situasinya sekarang, nampaknya memang kamu sudah bosan dengan dia. Terus itu juga mungkin, apa ya, gelora, percikan rasa cintamu ke dia mungkin sudah pudar, seperti itu ya, kalau aku lihat. Kamu udah ngerasa bosen, udah ngerasa basi banget dengan hubungan ini gitu ya. Itu dia tahu, itu dia merasakannya. Dan aku lihat sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini masih bisa diperbaiki asal asal orang ini mau terbuka, mau jujur, terus itu juga mau apa ya, menyelesaikan atau menghilangkan karma-karma buruk yang em, terjadi di hubungan kalian. Salah satu contoh karma terburuk itu ya ini, situasi yang sama dan itu terus berulang. Itu harus diselesaikan dulu. Ya, misalkan ya itu tadi kayak dia selingkuh berulang kali. Nah, itu harus dia selesaikan dulu. Selesai, dia sudah mendapatkan karmanya, sudah jangan diulang lagi. Karena mungkin dulu sempat dia udah selingkuh, selesai sama selingkuhannya, kena karmanya, selingkuh lagi, gitu ya. Jadi berulang, dan dia memang dulu tidak pernah belajar dari masa lalu sehingga hubungan kalian itu putus nyambung terus ya. Jadi memang ini memang hubungan karma ya, karmic relationship. Em, Sehingga sebenarnya masih bisa untuk diperbaiki. Terus itu juga dia melihat kamu sekarang itu kayak memberikan batasan gitu loh. Ya, dan ini sangat jelas. Ini sangat apa ya? Kelihatan banget kamu memberikan batasan ke dia untuk jangan dulu deket-deket dengan kamu gitu, atau kamu nggak mau deket-deket dengan dia. Jadi kelihatan jelas banget bahwa kamu itu kayak ingin menghindar dari dia, atau ya bukan ingin lagi tapi kamu menghindar dari dia. Ya, dia tahu banget, dia ngeliat jelas banget dari tindakanmu. Terus itu juga mungkin di sini memang hubungan kamu dengan dia ini memang ditentang oleh pihak eksternal ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi masyarakat, bisa jadi orang tua, seperti itu ya. Sehingga hubungan kalian juga nggak stabil ya, berantakan. Terus itu juga mungkin kalau aku lihat di sini em, ada orang lain, ada orang yang suka atau orang yang memang ingin niat melamar salah satu dari kalian, dan dia kayak punya taktik agar kalian itu tidak bersama gitu ya. Ada strategi yang dia lakukan. Jadi pihak ketiga ini mencoba melakukan taktik gitu ya agar kalian tidak bersama. Dan aku lihat di sini em, pihak ketiga ini mencoba membuat perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian. Sehingga memang kalau aku lihat di sini apa ya, hubungan kamu dengan dia itu memang banyak sekali halangan rintangannya ya. Ya, kalau kamu mau berpikir positif ya anggaplah ini sebagai ujian dalam romansa kamu gitu ya. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia, ya silahkan ditunggu ya, karena kalau aku lihat di sini memang dia benar-benar bukan hanya sekedar sayang dan cinta sama kamu, tapi memang ada keinginan dia untuk menaikkan level dari hubungan ini atau memberikan kamu kejelasan tentang hubungan ini mau dibawa kemana gitu, atau mau bagaimana cara kalian bersikapnya gitu ya, atau cara kalian berpacarannya kayak gitu deh ya.
Intinya dia pengen menunjukkan rasa cintanya ke kamu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.